Selamat datang di video tutorial Siswa Nero. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan 2D animasi part yang kedua. Jadi di dalamnya ada bagaimana cara merubah brush menjadi 3D. Karena yang saya tahu di versi 4.2 itu tidak bisa gitu kan. Karena ini menggunakan geometry node, dan saya akan berikutnya akan jelaskan union skin, onion skin, dan auto tracing image, kira-kira bagaimana cara kerjanya, dan import as plan ini di mana nih caranya ya. Dan yang terakhir adalah bond connection, yaitu ini untuk puppet sementara waktu ya. Nanti saya akan coba bikin video khusus bond, ada beberapa teknik dalam mengkoneksi menggunakan 2D animation ya di Blender kurang lebih gitu ya. Oke, langkah pertama teman-teman, ini saya coba ke new general di awal ya. Mungkin yang pertama adalah kita akan ngebahas yang namanya merubah merubah brush menjadi 3D. Ini gimana caranya gitu kan. Jadi kalau di versi yang lama, ini versi kalau kita perhatikan ini 4.2, boleh lihat yang di atas ya. Dan yang di bawahnya ini versi yang ini 4.2 dan yang tadi 4.3 ya teman-teman. Jadi ada dua versi yang saya buka. Jadi kalau ketika kita akan bermain grass pencil yang berhubungan dengan 2D, kira-kira bisa digabung nggak sih dengan 3D? Ini bisa. Jadi itu ibaratnya kayak kita bikin film animasi yang sifatnya kayak apa ya, stop motion jadinya gitu ya. Jadi 3D itu bergerak kayak stop motion. Oke, cara kerja bagaimana nih? Pertama kali saya hapus dulu, terus kemudian kalau saya pertama kali mungkin menggunakan namanya yang versi 4.2, ketika saya menggunakan add grass pencil blank, terus kemudian saya bisa mencoba untuk menggores ya di halaman langsung, tinggal digores aja di halamannya langsung. Oke, sebentar, screen key-nya belum dihidupin ya. Oh, udah ada ya. Jadi ketika saya nanti besarin, jadi kalau teman-teman mau besarin lingkarannya tinggal diatur aja menggunakan, boleh diklik kanan boleh, atau boleh di samping huruf P itu ada kurung kurawal, tinggal digores saja. Nah, ketika kita menggunakan versi 4.2 ya, kalau ketika menggunakan versi 4.2, ketika saya masuk ke geometry node dia kosong, ini nggak berfungsi. Nah, itu dia teman. Jadi kalau yang versi terbarunya itu berfungsi ya. Jadi kita bisa merubah dari si bentuk 3 dimensi ini, si brush ini dijadikan 3 dimensi. Itu dia. Kita bisa bikin macam-macam. Oke, kita sekarang ke versi 4.3 ya. Bagaimana cara kerjanya? Sama, kita ke add grass pencil, dan bedanya kalau tadi kan blank, sekarang empty. Oh, di sini bahasanya seperti itu. Oke, sama aja. Ketika sampai di sini, teman-teman silakan masuk ke draw. Ke draw pasti otomatis tampilannya udah kayak versi ciri khas 4.3 kurang lebih ya. Dan ketika teman-teman nanti mulai mau melakukan proses penggoresan brush seperti ini, dan kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya udah 3 dimensi ya, cuman bentuk belum terlihat apa ya, seperti kayak mengkilat highlight dan sebagainya, karena di sini ada lighting, belum ada kayak volumenya. Nah, kita harus merubah volume itu ya. Jadi bagaimana caranya merubah brush menjadi 3D? Jadi teman-teman ke geometri dulu, dan di sini geometrinya sudah aktif. Lain dengan versi yang 4.2 tidak aktif. Oke ya, padahal sedang kondisinya aktif normal ya. Saya tidak pencet apa-apa dan dia tidak aktif, sedangkan yang di versi 4.3 itu aktif. Oke, jadi cara kerjanya gimana nih? Saya coba untuk join ke kiri aja dan konsentrasi di sini ya teman-teman ya. Dan teman-teman, setelah saya gores nih pakai versi 4.3 teman-teman, dan kita ke klik new di sini. Jadi geometry node-nya itu dihidupkan, diaktifkan. Nah, apa saja yang kita perlukan ketika kita ingin merubah dari brush menjadi 3D teman-teman? Jadi teman-teman dipastikan merubah dulu, menambah fungsi namanya dirubah menjadi kira-kira si grass pencilin menjadi kurva. Kurva maksudnya gimana sih? Jadi dijadikan pen tool ya, grass pencil dijadikan pen tool. Jadi klik sini lalu taruh di sini. Itu langkah pertama, dan saat ini ketika teman lihat di edit mode, dan dia sudah menjadi pen tool saat ini ya, tapi dia masih tipis gitu ya, tidak ada kedalaman atau ketebalan ya. Nah, untuk mendapatkan ketebalan teman-teman bisa menambahkan lagi. Ini saya coba untuk object mode dulu, dan teman-teman boleh menambahkan shift A, tekan shift A aja di keyboard. Terus kemudian teman-teman tinggal coba untuk search ya. Ini tidak hidup ya, maaf, screen key-nya. Oh, tidak ada di sini. Oke, karena 2D biasanya. Oke ya.
Biasanya 3D itu bukan 2D ya. Ini di versi 4.3 saya belum install screen kayaknya. Maaf ya teman-teman ya. Tidak apa-apa, simak baik-baik. Sekarang kita tekan Shift A lalu search dan saya merubah bagaimana caranya. Kalau di 3D itu kan ada namanya poin-poin ya, ada vertex dan sebagainya. Ini dia disebutnya poin. Nah, poin-poinnya itu dijadikan sebagai volume. Nah, ketika saya klik volume dan otomatis sekarang sudah terisi bentuk volume, tapi masih seperti bentuk gas, teman-teman. Jadi kayak apa ya? Kayak angin atau asap gitu ya. Nah, sekarang saya kepengen terlihat padat gitu. Bagaimana caranya? Untuk terlihat padat, teman-teman tekan Shift A lagi. Jadi volumenya dirubah menjadi mesh. Nah, volume yang ini itu dirubah menjadi mesh, jadi rangka 3 dimensi. Jadi ada rangkanya. Nah, saat ini sudah jadi. Itulah kelebihan dari versi yang 4.3, dan kita juga bisa ngerubah warna-warnanya di matte cap di sini. Boleh yang ini, itu bebas, teman. Boleh yang ini, itu terserah kita. Itu bebas sesuai kebutuhannya. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman tinggal diatur apakah mau diatur density-nya ya. Jadi bisa kita ngelihat ini mungkin ini kurang jelas kali ya. Saya ganti warna ini aja deh. Nah, itu dia udah kelihatan. Dan kita juga bisa mengatur amount-nya ya. Jadi makin kecil akan lebih kasar dan makin besar akan lebih padat, dan radiusnya juga sama bisa diatur apakah besar atau kecil. Untuk tingkat kehalusannya teman-teman bisa bermain di threshold. Silahkan akan diatur seperti ini. Kurang lebih gitu ya, sesuai kebutuhan. Ya. Nah, setelah sampai di sini teman-teman juga masih bisa bukan seperti ini ya. Ini salah satunya bagaimana proses membuat 3D dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkan kembali bisa menggunakan draw dan tinggal digores saja seperti apa. Nah, kayak seperti ini. Jadi kita bisa modifikasi, itu bebas. Apakah mau seperti ini atau seperti ini? Nah, gitu ya. Atau agak naik ke atas begini, itu boleh. Dan ini juga boleh. Terserah kalian. Sesuai kebutuhan ya. Udah kayak liquid ya. Keren banget gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana untuk yang berikutnya, yaitu onion skin. Jadi teknik animasi frame by frame di dalam kira-kira menggunakan di 2D ya, kurang lebih gitu ya. Jadi gini teman-teman, ketika kita ke layout ya, ini saya rubah warnanya sama kayak tadi aja ya, biar sama. Oke, terus kemudian teman-teman juga bisa merubah menambahkan, ini saya coba object mode dulu. Saya untuk menambahkan sedikit area untuk barnya, dan di sini harus diganti menjadi drop sheet. Nah, apa itu drop sheet ya? Jadi gini, kita bisa menggerakkan animasi seperti 2 dimensi, itu dia. Kalau yang di bawah ini biasanya untuk 3 dimensi biasanya ya. Tapi kalau ini khusus biasanya untuk 2 dimensi, ya gitu ya. Tapi 3 dimensi juga bisa, tapi lebih untuk konsentrasi ini lebih bermain di 2 dimensi kurang lebih gitu ya. Oke. Setelah sampai di sini teman-teman mungkin boleh menghapus ya ke edit mode, lalu saya tekan A. Ketika saya tekan A kok tidak terjadi apa-apa ya, dikarenakan kita kondisi saat ini sedang aktif di bagian visibility di sini. Kalau teman matikan nanti kelihatan rangka vertex-vertexnya, poin-poinnya kelihatan. Kalau saya seleksi sedikit gini, kalau saya klik lagi di sini, lalu saya tekan delete, dihapus dan hilang sebagian. Tapi kalau saya tekan kemari, saya tekan ini lalu saya tekan A, berarti saya seleksi semua. Ketika saya hidupkan dan saya tekan delete, itu hilang semua gitu ya. Jadi kita masih bisa masih bisa mencoba untuk membuat brush lagi. Nggak usah khawatir ya, klik aja draw dan kita bisa menggores. Nah, itu dia, sesuai kebutuhan. Jadi kita bisa membuat nama kita sendiri, misalkan siswa Niro, siswa gitu ceritanya. Ini contoh aslinya. Oke, jadi ini saya adu lagi. Jadi gini teman-teman. Jadi ketika kita ingin membuat animasi, kita cukup mengaktifkan yang ada di sini, yaitu onion skin. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa diaktifkan di bagian record auto keying. Dan yang ketiga, teman konsentrasi di sini, di pergerakan setiap frame by frame-nya. Nah, untuk menggeser ke kanan kiri frame by frame, teman-teman cukup menekan tanda panah di keyboard ya. Maju ke kanan, ke mundur, ke kiri. Itu frame by frame. Oke, setelah sampai di sini mungkin saya pertama bikin contohnya buat pergerakan sederhana gini, misalkan ya. Saya membuat kayak gini misalkan contoh. Oke, sorry saya undo lagi. Oke, ini kali ya. Ini saya undo lagi deh. Ya, kosong ya. Misalkan saya buat animasi sederhana dari sini misalkan ya, set gitu ya. Lalu teman-teman tinggal coba untuk
tanda panah, lalu buat di sini, tanda panah lagi buat di sini, tanda panah lagi buat di sini, tanda lagi buat di sini, dan seterusnya sesuai kebutuhan. Oke, dan kemari, dan kemari, dan kemari, dan kemari, dan kemari, dan kemari. Jadi itu bisa dibuat animasi secara per frame by frame banget ngomongnya. Oke, nanti ketika kita lihat dari hasilnya, kita bisa tinggal tekan play di keyboard dan hasilnya kayak gini. Gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Gerakannya gitu ya. Ini saya coba mungkin sampai ke 25 aja ya kali ya. 25 aja ya. Dan saya coba tambahkan lagi di sini. Saya klik lagi di sini, saya tambah lagi mungkin gitu ya. Oke. Oke, dan selesai. Jadi ketika saya play dari awal hasilnya kayak gini. Itu dia teman-teman. Jadi unit scale-nya untuk 3 dimensi loh. Jadi kita bisa ngeliat kayak gini loh ketika di play. Tuh, seru ya. Dan kameranya bisa digerakin loh. Ini bisa 2 dimensi. Jadi artinya dari brush yang kita buat, kita suka pakai brush itu pakai Wacom. Nah, ini bisa dilakukan di sini. Bahkan kita bisa ngelukas wajah kita sendiri. Oke, itu yang kedua ya. Dan sekarang berikutnya adalah yang berikutnya adalah yang ini. Bagaimana auto tracing image? Oke, auto tracing image cara kerjanya seperti apa? Untuk versi yang terbaru sama aja ya. Sebenarnya dengan versi yang 4.2 tidak ada perubahan. Tapi di sini saya suka banget gitu kan dengan adanya auto tracing. Jadi kita ketika punya gambar baik itu PNG maupun JPG, saran saya PNG ya. Jadi teman-teman tinggal dicoba untuk ambil gambarnya aja, misalkan dari arah depan ini gitu ya. Terus kemudian kita coba untuk import aja. Jadi kita ambil import. Di sini tidak ada image as plans, teman-teman. Hati-hati ya. Kalau di versi kalau nggak salah yang 4.2 ke atas tuh untuk image as plan tidak ada. Jadi kalau ketika saya klik preference terus saya ketik misalkan image as plan itu tidak ada ya, tidak ada. Lalu bagaimana cara mengatasinya supaya diambil gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan di sini ada add, ada namanya image ya, pilihnya image dan kita pilihnya reference. Nah ketika saya pilih reference, silakan teman-teman cari kira-kira filenya ada di mana ya. Oke, teman-teman, saya sudah mendapatkan filenya. Itu formatnya adalah channel saya sendiri, logonya saya ambil, saya file import ya. Oke, setelah saya import seperti ini hasilnya. Dan kita coba bagaimana cara men-tracingnya teman. Jadi gini, lambangnya empty ya, seperti ini. Dan ketika saya klik dan saya coba untuk objek dan kita lihat apakah di sini ada convert. Nah di convert, kalau yang di versi lama itu ya, kalau yang versi 2 dia langsung biasanya ada namanya tracing image di luar. Dan saat ini tracing image Gracil Pencil ini udah digabung dengan convert. Kalau versi lama dia ada di luar. Nah versi terbaru dia ada digabung di sini ya. Klik aja di sini dan ketika saya coba untuk mengontrol saya oke, dan saat ini saya sudah melihat bahwa sudah berubah untuk si gambar yang kita miliki jadi tracing. Kok gambar kayak gini Pak? Iya, karena ada 2 yang aslinya di belakangnya. Nah ini saya matikan yang belakangnya. Nah itu jadi hanya gambar yang ini aja saat ini. Lalu bagaimana cara ngeditnya? Loh bedanya apa Pak gitu ya? Bedanya gini, ketika dia sudah menjadi 2 dimensi teman-teman, itu bisa diedit. Nah bisa per bagian, bisa dia tarik seperti ini, bisa tarik begini. Itu dia bedanya. Kalau gambar kan nggak bisa. Nah ini bisa diedit. Ini namanya image tracing ya, kurang begitu ya. Dan kita juga bisa mencoba untuk merubah warnanya teman-teman. Bagaimana caranya? Jadi teman-teman bisa mencoba untuk memilih kira-kira bagian yang mana dengan ciri pilih yang ini ya. Kalau ini kan berdasarkan titik-titiknya ya. Kalau ini berdasarkan permukaan. Biasanya berdasarkan permukaan. Oke, klik di sini. Oke, diaktifkannya ini atau ini silakan bebas. Oke, diaktifkan saja dan teman bisa ke modify. Nah di modify ini teman-teman bisa menambahkan material baru dengan cara di new aja, dan teman tinggal berikan fill. Struknya boleh nggak usah. Kalau tinggal berganti warna, tinggal ganti warna. Warnanya apa? Misalkan warna pink. Lalu di assign dan warnanya sudah berubah teman. Dan bahkan kita juga bisa memberi warna-warna seperti saya jelaskan di part pertama, itu menggunakan gradient.
Oke, nanti tinggal klik di sini lagi, sama cara kerjanya. Kemudian saya coba ambil baru lagi dan saya klik new dan di reveal struknya tidak ada dan saya menggunakan warnanya di sini mungkin ya. Oke, agak sedikit cocoknya bisa saat ini dia misalkan contohnya. Oke, langsung assign saja dan sudah jadi. Itulah yang ketiga ya, auto tracing image. Ini seru banget nih, bagus banget. Jadi kita nggak usah repot-repot. Yang terpenting ketika kita ingin tracing, saran saya warnanya hitam putih itu lebih aman dibanding warna. Itu lebih aman ya, saran saya gitu ya. Oke, teman-teman, itu cara yang ketiga, image tracing. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana import Aspen? Kan bukan udah dijelasin Pak barusan? Iya. Tapi ini beda. Ini buat beberapa elemen. Itu bedanya, teman-teman. Oke, untuk image Aspen, teman-teman, jadi import Aspen di versi yang 4.4 lah, 4 yang ke atas itu tidak ada. Kecuali yang 3 titik ini, 3.6 ya. 3.6. Jadi kalau misalkan Blender 3.6, kalau kita buka dia sudah ada, teman-teman. Jadi ketika saya buka dia sudah ada. Jadi ketika saya klik file import Aspen itu sudah ada biasanya gitu ya. Jadi ada standarisasi yang sudah mereka miliki. Jadi kita ke edit prepare, ini versi 3.6 ya. Jadi kalau teman-teman ke add-on, di sini ada boleh tiket image Aspen. Bisa gitu ya, image Aspen ini udah ada nih, centang. Nah, pada saat dicentang nanti di close dan kita ke file import dan dia ada ya. Sedangkan versi 4 untuk 4 yang ini kalau saya new general, ini versi 4.2 ya. Ketika kita ke file import dia tidak ada, kosong ya. Dan meskipun saya ke edit preference, ketika saya image Aspen dia tidak ada. Oke, ketik image Aspen tidak ada ya. Oke, ini saya copy aja nggak apa. Dan saat ini kita konsentrasi masuk ke versi yang 4.3. 4.3. Jadi ketika kita ke edit preference sama tidak ada juga. Oke, tidak ada ya. Jadi intinya ketika kita ingin memanggil perintah dari gambar dari luar atau referensi, di sini cara ngambilnya image. Oke. Di sini ada 3 pilihan, ada referensi, ada background, ada mesh plan. Bedanya apa? Nanti saya jelasin. Oke. Kita lanjut, yang berikutnya adalah image as plan. Ini dia. Image as plan. Oke, ini saya coba ke general dan save. Dan saya coba untuk mengambil kira-kira kalau saya ke new 2D animation. Awal saya bingung ini gimana caranya gitu kan, ketika saya klik file import gak ada di sini kan. Jadi teman-teman, saat ini kondisi kita saat ini sedang di draw mode ya, di draw mode. Kita jadikan object mode dulu. Nah, ketika saya jadikan object mode, kita ke add, di sini ada image. Nah, disinilah teman-teman. Ya, disinilah kita ngambilnya. Ini pengganti image Aspen itu ada di sini. Ya, baik itu yang di general 3D maupun yang 2D. Dan bedanya apa Pak? Ada reference, ada mesh plan. Kalau reference biasanya hanya satu gambar doang sebagai patokan untuk bikin permukaan misalkan mobil, motor dan sebagainya ya. Itu hanya satu doang, tidak bisa lebih dari satu gitu ya, hanya satu. Jadi maksudnya gimana sih Pak? Jadi gini, ketika saya pilih image reference ya, ketika saya ambil gambar, oke, contohnya gambarnya seperti ini ya. Saya ada beberapa elemen, nanti kita akan bahas menggunakan puppet linking bonds. Dan sini ada misalkan ada banyak gambar ya. Ketika saya ambil lebih dari 1, 3 gitu ya, ketika saya import, dan itu yang tampil cuma satu doang. Di sini juga satu gitu. Itu namanya yang import preference ya. Import lagi ambil untuk gambar tapi reference, jadi hanya satu doang. Kalau background untuk latar belakang secara keseluruhan layar gitu ya. Sedangkan kalau mesh plan itu dia bisa mengambil gambar lebih dari satu. Nah, ini cara ngambilnya juga hati-hati teman-teman. Bagaimana caranya? Karena nanti si standarnya si Blender, ini orang kalau nggak ngerti bingung juga ya. Ini saya hapus ya. Jadi ketika saya ngambil add image mesh plan dan saya ambil gambarnya. Oke, ini saya ambil gambar ya. Jadi kalau standarnya tanpa dirubah-rubah seperti ini, ketika saya klik aktifkan ada beberapa elemen yang ada di sini, misalkan 3 aja ya, sama ini body nih,
Ini aja ya, 1 2 3 ya. 4 ya, saya import. Ketika saya ambil, semua bentuknya sama tingginya. Ini serokannya juga tingginya sama semua. Jadi gambar aslinya berubah dimensinya. Gambar aslinya berubah dimensi. Kalau orang nggak tahu ya terima-terima aja. Tapi repot loh. Gitu kalau kita misalkan sudah setting secara realnya besarannya berapa, ternyata berubah semua. Yang berubah tuh ini nih. Ini berubah gitu ya. Lalu bagaimana supaya tidak berubah seperti gambar aslinya? Jadi teman-teman tinggal dicoba untuk kalau ini kan repot, kita geser dulu kemari, terus di sini nanti dikecilin, taruh di sini, repot gitu ya, repot. Saya taruh di map di sini, saya taruh di sini ya, terus klik di sini, saya tempel di sini gitu ya, repot, dikecilin dulu gitu ya teman-teman. Jadi saran saya kalau misalkan mengambil kita punya karakter sudah dimensinya udah pas, ukurannya udah pas, ternyata pas sampai masuk ke Blender semuanya ukurannya sama gitu loh, palanya sama kayak tangan sama kayak kaki, itu sangat merepotkan. Nah, bagaimana caranya? Teman tinggal kayak gini caranya, teman ke add image as plan, terus kemudian ketika saya milih beberapa elemen yang ada di sini 1 2 3 4 gitu ya, dan teman-teman jangan lupa di sini dirubah menjadi namanya shaders ya, untuk material shaders supaya sama. Terus kemudian di sini ada transformnya, jangan absolute tapi pilih yang pixel per Blender unit ya. Jadi pixelnya ukurannya berdasarkan unit yang ada, kurang lebih gitu ya. Lalu diimport. Nah, ketika diimport, nah ketahuan sekarang baru aslinya ini dia. Nah, ketika saya tekan S dibesarin, sangat beda sekali ya, sangat beda sekali tuh. Aslinya tuh begini gedenya nih, udah jadi kita tinggal tempel gini doang, tinggal tempel begini doang. Itu dia teman-teman ya, kira gitu deh, nggak usah besar-besar, hanya minden doang, itu tekniknya. Oke, itu cara bagaimana bermain image as plan ya. Oke, yang berikutnya yang terakhir adalah bond connection. Oke, bond connection jadi gini, sama aja teman-teman. Bond connection gini, jadi saya sudah persiapkan untuk ini filenya, tapi saya coba bikin dari awal deh biar teman-teman tahu, paham ya. Saya kembali ke general, ke 2D animation seperti biasa. Lalu bagaimana cara kerjanya? Jadi gini teman, ketika kita menggunakan yang namanya tadi ya bond connection connecting, berarti gitulah untuk puppet ya, gerakannya seperti apa? Paling gampang sih ya dasarnya adalah eskavator. Nanti mungkin saya akan buat versi berikutnya, part berikutnya mengenai bond ya, kira-kira ada berapa teknik di dalam 2D animation. Oke, dari sini kita coba untuk ngambil gambar seperti biasa ke object mode, add image as plan atau mesh plan. Oke, saya ambil beberapa. Oke, saya ambil ini ya teman-teman. Jadi dari sini saya ambil 1 2 3 4 5 6. Jadi ada beberapa elemen yang saya buat. Kemudian ini saya ganti menjadi shaders dan ini saya ganti menjadi pixel per unit Blender. Oke, lalu image as plan. Look. Nah, saat ini sudah tertempel di seperti ini, dan saat ini saya tinggal menyesuaikan posisi-posisinya ya. Jadi di sini ada ini saya ganti nama dulu. Jadi dari sini mungkin saya susun di sini dulu. Saya taruh di sini kira-kira gitu ya. Saya besarin. Oke, ini saya geser kemari. Ini saya geser kemari. Kira-kira ini saya buat menggunakan Adobe Illustrator teman-teman ya. Kok hitam sih Pak? Ya, hitam dikarenakan dia memberi informasi bahwa dia di belakang. Gitu ngasih taunya gitu ya. Oke, bukan di belakang, bahwa dia sejajar sama posisinya, maka dia tidak bingung mau mementingkan dahulu yang mana gitu ya. Oke, saat ini saya coba untuk geser di sini posisinya, tidak apa-apa. Terus kemudian ini saya coba untuk geser yang ini agak ke sini. Oke. Sebentar ini dulu ya. Nah, ini saya kepengen agak di belakang. Teman tinggal digeser, tekan titik di keyboard, dan teman boleh digeser sedikit aja ke kanan. Nah, supaya kelihatan kayak gitu ya. Oke, dan nanti ini juga sama. Jadi kalau misalkan ingin digeser kemari, dan ini boleh digeser ke sana di belakangnya, kira-kira gitu ya. Dan ini juga sama, dan ini juga sama. Ketika digeser kemari, nanti tinggal diatur kira-kira ke depan. Nah, gitu ya kurang lebih ya cara kerjanya. Oke. Oke, sekarang konsentrasi di sini, dan di sini mungkin kamera saya sembunyikan dulu, mengganggu sekali. Oke, ini saya geser ke sini, teman-teman. Kira-kira di sini posisinya. Ini kali ya. Oke.
dan ini ada di sini. Oke, kira-kira gitu ya. Sip, dan ini ada di sini. Gitu ya. Di sini atau di sini? Di sini aja kali ya. Nah, itu dia. Misalkan gitu, ini juga sama ada di sini. Ketinggian ya. Oke, mungkin ini saya coba untuk saya rotasi dulu. Saya tekan R. Sorry, maaf. Oke, saya tekan R, saya putar gini, saya tekan G agak di sini. Kira-kira ini juga sama agak di sini. Tapi ini posisinya agak begini. Ceritanya gitu ya. Iya, oke, ini agak sedikit gini. Agak jengat gitu ya. Orang bilang gitu ya. Oke. Saya agak kemari dan ini agak kemari. Iya, kira-kira gitu ya, ini agak kemari. Oke, kira-kira begini saja, simple, dan masing-masing teman-teman diberi nama. Mungkin ini saya ganti roda. Wah, roda gitu ya. Ntar ini saya ganti apa nih? Roda ini lengan atas. Lengan atas ya. Kira-kira ya. Saya namanya nggak tahu apa. Oke, ini lengan tengah. Lengan tengah ya. Oke. Oh ya teman-teman, kalau warna putihnya sangat mengganggu, teman-teman bisa kemari ya, bisa ke sini dan kemana, ke render, dan kita ke film dan transparan. Mungkin mengganggu kali ya, terlalu aduh gimana gitu ya. Oke, lengan atas sudah, dan ini adalah mungkin serokan. Apa ya, serokan gitu ya. Ini saya bahasa sehari-hari aja ya, maaf yang mungkin ada yang nonton dari luar negeri gitu kan. Emang ada pak? Ada teman-teman. Wah nih, oke. Sebentar, saya close dulu. Oke, serokan. Oke, dan ini adalah yang mana nih? Mesin. Oke, mesin ya. Mesin. Oke. Dan satu lagi ini adalah supir. Oke. Itu saja teman-teman. Lalu bagaimana cara kerja untuk bondnya? Itu dia bondnya. Untuk bermain bondnya simple aja. Ini masih 2D animation teman. Jadi saya masih menggunakan puppet ya, yang sederhana aja dulu. Cara kerja seperti apa? Gampang. Ini masih kalau kita perhatikan di 2D animation hanya menggunakan satu layer ya, hanya menggunakan satu layer. Jadi tidak layer tidak banyak, hanya satu saja. Gitu ya, hanya satu aja layernya kurang lebih. Lalu bagaimana cara bondnya? Teman-teman tinggal dicoba ke add armatur single bond. Nah, bagi teman-teman yang belum aktif di single bondnya, boleh ke edit preference dan jangan lupa ketik rig gig-nya. Ini dia, ini dicentang ya, dicentang dulu, diaktifkan, baru nanti akan keluar add armatur single bond. Oke, klik aja di sini dan saya buat arahnya dari sini. Sorry. Nah, oke, bentar. Oke. Terlalu berat kali ya, tekstur, dah gini aja deh. Nah itu dia, mungkin tadi karena material jadi terlalu berat. Ini saya geser, tekan G, saya tempatkan di sini. Oke, terus kemudian saya edit mode. Kalau bisa seperti ini aja, edit mode, terus kemudian saya geser, mungkin agak di sini juga boleh, itu bebas ya. Oke, terus kemudian saya tekan E kemari, saya tekan E lagi kemari, dan saya tekan E lagi ke kemari, kurang lebih ya. Oke, itu dia. Oh, gambar kayak gitu ya Pak, hilang-hilang ya, karena nih kelebihan. Jadi posisinya sebenarnya ini bisa digeser secara keseluruhan begini itu. Geser aja ke sini. Nah, biar kelihatan ya. Nah, gitu ya. Oke, cara kerjanya bagaimana teman-teman? Gampang. Jadi kita sudah tersusun ya antara nama-nama dan sebagainya. Dan teman-teman boleh diaktifkan antara si gambar yang kita pasang bersama dengan bondnya. Tinggal diseleksi semua. Langkah pertama dan yang kedua, yang utama adalah warna armaturnya lebih terang, lebih kontras. Kenapa? Karena saya ingin nanti bahwa semua elemen lengan atas, lengan tengah, mesin, roda, serokan, supir itu mengikuti si tulang ya. Kalau sudah di sini tekan Ctrl P atau klik kanan, parent itu boleh langsung ke with automatic, bukan with automatic, beda ya, nanti saya jelasin. Tapi kita menggunakan bond ya, bukan objek, bond beda lagi. Oke, saya pilih bond. Nah, saat ini teman-teman kita lihat dulu, sorry,
sorry bukan bond ya, maaf. Kalau bond itu nanti antar sesama mesh biasanya gitu ya, karena ini bunyi, sifatnya ini saya ulang lagi sebentar, maaf sekali lagi, maaf. Oke, saya ulang lagi ya. Ketika kita menseleksi semua, oke, terus kemudian selesai seleksi khususnya dan pastikan armaturnya di depan, maksudnya yang terpilihnya adalah yang ini bukan yang lainnya warnanya oranye gelap lah, yang ini lebih terang. Dan teman boleh tekan Ctrl P atau klik kanan, Ctrl P juga boleh atau klik kanan. Kita bisa menggunakan namanya empty group ya, empty group. Oke, nanti saya jelasin deh kalau objek itu apa, terus kemudian kalau width atau automatic width atau bond itu apa. Tapi kita saat ini menggunakan empty group ya. Oke, klik kanan juga boleh, parent kita cari empty group ya, empty width empty group. Nah, setelah saya untuk empty group dan teman-teman saat ini sudah aktif semua, udah menempel. Cara mengetahui bahwa sudah menempel bagaimana? Klik di sini lalu tekan G dan saat ini sudah menempel ya. Tapi kan belum menyatu Pak ke dalam. Sudah, kalau kita perhatikan di bagian sini ada garis kayak titik-titik, itu udah koneksi. Tapi sampai di sini belum selesai teman-teman. Kenapa? Dikarenakan ketika saya mencoba mengklik bagian tulangnya dan saya menggunakan pose, kemudian saya coba gerakan tulang yang ini gitu ya, dia belum terkoneksi dengan baik. Ini baru koneksi secara umum, tapi belum terkoneksi secara perbagian elemennya. Lalu bagaimana cara kerjanya? Gampang. Jadi teman-teman dipastikan beri nama dulu ya, beri nama dulu kira-kira namanya apa sesuai dengan yang ada di sini. Misalkan contohnya di sini adalah saya edit mode cara ngasih namanya ya. Mungkin ini khusus badan ya. Klik di sini, terus kemudian saya klik di bagian tulangnya. Di sini bond 1 badan. Badan aja deh gitu ya, badan. Terus yang ini kalau nggak salah lengan tengah ya. Ini untuk lengan tengah ya, lengan tengah. Jadi bondnya masing-masing dikasih nama. Dan yang ini lengan tengah, lengan atas, maaf. Ini lengan atas, maaf, ini atas ya, atas. Ini bebas ya namanya, bahwa ini kalau ini tengah. Oke, lengan tengah. Dan ini adalah serokan. Kan jadi boleh disamakan sesuai namanya ya. Jadi nanti teman-teman ceritanya begini, ini saya aktifkan, terus visible-nya saya aktifkan, sorry. Untuk tulangnya mungkin viewer display-nya saya hidupkan name-nya, jadi biar ketahuan nama-namanya ya. Oke. Dan saya kepengen nanti si bagian mesin nempel ke badan, ini ke tulang badan. Untuk mesin badan, roda badan, dan supir ke badan. Nanti kalau ini ke sini. Jadi kalau saya kasih note begini, ini kemari, ini kemari, ini kemari, ini kemari, dan ini ke sini, dan ini ke sini. Gitu ya, gitu cara kerjanya ya. Oke. Saya kasih gambaran kayak gitu aja dulu. Oke, ini saya hapus ya. Oke, setelah sampai di sini baru teman-teman boleh coba untuk aktifkan si objeknya, mungkin khusus siapa namanya, untuk mengontrol ya, supaya pas bagaimana caranya. Klik di bagian rodanya. Oke, perhatikan di sini roda ya, lalu ke edit mode, dan kita pasang. Tempel di mana? Apakah dia ke lengan atas, lengan tengah, atau serokan, atau badan? Ke badan. Langsung klik aja send. Nah, oke, matikan lagi dan aktifkan di mesin. Kemudian ke edit mode. Kemudian kira-kira kemana? Ke badan, seperti tadi ya. Kita ke badan, assign, kirim gitu ya. Oke, sekarang ke bagian supir. Supir kemana? Ke edit mode, baru klik di bagian badan, klik badan, assign. Nah, gitu ya. Oke, untuk yang atas nih, lengan atas yang ini ya. Klik ini lengan atas, edit mode, dan lengan atas, assign. Nah, gitu teman-teman. Klik yang bagian yang ini. Oke, maaf ya, itu edit mode, ini lengan tengah. Oke, assign, dan yang terakhir adalah serokan. Serokan ya, jatuhnya ke serokan. Oh, serokan, assign. Selesai. Dan teman-teman sampai saat ini sudah selesai. Jadi ketika kita ingin digerakkan, ini dia, saya tekan pose, saya tekan di sini, lalu saya klik gerak, dia sudah bergerak. Ini juga sama. Oh, belum terkoneksi nih, maaf nih, ini belum terkoneksi, ini terkoneksi ya. Oke, maaf, saya undo lagi. Ya, jadi yang ini belum terkoneksi. Maaf, ini ke lengan edit mode, lengan tengah.
sign. Nah, oke. Ketika saya klik di sini, saya klik pose, aktifkan tulangnya, pose. Oke, nah ini kenapa bisa lepas ya tadi, sumbunya sudah berubah. Mohon maaf ya, sumbunya sudah berubah tadi, karena saya geser, jadi ada perubahan gitu ya. Oke, saya ambil lagi, saya geser ulang lagi. Nah, ini dia ya. Saya ulangi, saya klik di sini, saya edit mode. Terus kemudian ini lengan tengah, assign. Oke, dan yang ini. Terus oke, edit mode. Sorry, tadi lengan tengah ya, assign. Oke, ini lengan atas kebalik, edit mode. Ini lengan atas ya, bener. Dah. Dan terakhir edit mode. Ini serokan ya, kita serokan. Oke deh. Dan saat ini kita coba satu persatu. Oh, ini miring. Di sini ketahuan nih. Kenapa sedikit agak berbeda? Tadi sedikit saya geser, jadi tidak lurus seperti ini. Ini kesalahan di tulangnya ya, bukan kesalahan. Oke, tinggal saya geser. Nah ini udah bisa. Udah aman. Dan ini udah aman. Dan ini sudah aman. Dan ini sudah aman. Jadi kalau misalkan mau dianimasikan bagaimana Pak? Ya pakai ini aja bisa. Ya pakai ini animasikan. Oke, cara animasikan bagaimana? Jadi kita bisa klik di sini, terus kemudian kita bisa geser kira-kira ke 40, mungkin agak maju dikit gitu ya, maju ini bergerak gitu ya. Terus ini agak sedikit rubah gini, ya ini agak kemari, net gitu ya. Kemudian kemari lagi, terus dia mundur lagi, set, ini ke depan, set, gitu ya ceritanya. Pakai backsound. Oke, saya gesek lagi ke bawah. Sini juga sama, mungkin agak kemari, set, sorry. Ya, sebentar. Oke. Ya, mungkin agak begini, set. Nah, bisa ya. Ini maju lagi ke depan, set gitu ya. Terus kemudian saya coba kemari, terus saya kemari lagi, set gitu ya. Oke, teman-teman. Ini udah jadi, itu saja ya, pergerakan sederhana untuk animasinya, tinggal di play saja. Itu di animation ya. Jadi kalau misalkan saya klik di sini, ini bergerak juga sama. Jadi ketika saya matikan armaturnya, dia udah bergerak. Kita play, saudara-saudara. Nah, itu dia ya. Nah, gitu. Ceritanya begitu. Oke, teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya berharap materi yang bermanfaat. Jangan lupa teman-teman, bila mana materi yang bermanfaat dan berguna, jangan lupa like and subscribe. Dan jangan lupa share juga, agar materinya bisa berguna bagi orang dan menjadi berkat bagi orang. Oke, kalau begitu kita akan ketemu lagi dengan materi berikutnya di sesi-sesi lainnya. Dengan saya, sekian, terima kasih.